Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, wa an Abi Yazid Ma'an bin Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhum wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Qal kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fawada'aha inda rajulin fil masjid faji'tu fa'akhaztuha fa'ataituhu biha faqal wallahi ma iyyaka aradtu fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhazta ya Ma'an. Rawahul Bukhari. Bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan ke hadirat Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkannya kepada kita. Salawat dan salam kita mohonkan junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kembali pada siang ini sesudah melaksanakan salat zuhur berjamaah, kita memanfaatkan waktu sejenak untuk memahami dan mendalami hadis-hadis Rasul yang merupakan sumber ajaran Islam dan sekaligus juga panduan dan acuan kita di dalam beramal dan berbuat di muka bumi Allah ini, agar kita bisa berjalan pada jalan yang benar dan selamat dari kesalahan, kekeliruan dan kesesatan. Sebagaimana dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabillah wa sunnati nabiyhi. Hadis rawahu Malik. Aku tinggalkan untukmu, kata Rasulullah, dua referensi, dua rujukan atau dua pegangan yang apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya, kata Rasulullah, kamu tidak akan salah, tidak akan keliru dan tidak akan sesat. Hadis rawahu Malik. Nah, pada siang ini Bapak dan Ibu-ibu, kita akan membahas sebuah hadis yang berasal dari Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin al-Akhnas radhiyallahu anhum. Ya, namanya bernama Ma'an, anaknya bernama Yazid, dan ayahnya juga bernama Yazid. Ya. Jadi Ma'an, Yazid, dan ayahnya ini wa huwa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Ketiganya ini adalah sahabat. Jadi anak, ya, ayahnya atau cucu, anak dan kakek. Ini tiga rangkaian nasab, ya, keturunan ini kesemuanya adalah sahabat. Siapa itu sahabat? Sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Rasul, dia beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Jadi artinya
si cucu, si anak dan si kakek ini sama-sama bertemu dengan Rasul dan dalam keadaan beriman dan juga meninggalnya dalam keadaan beriman. Nah, dalam hadis ini Ma'an bin Yazid menceritakan, kana Abi Yazid, adalah ayahku yang bernama Yazid, akhraja dananira, dia mengeluarkan sejumlah uang dinar, yatasaddaqu biha, untuk disedekahkannya atau dizakatkannya. Fawada'aha inda rajulin fil masjid. Maka uang-uang dinar yang sudah disediakannya tadi dibawanya ke masjid dan diserahkannya kepada seseorang di masjid. Kalau sekarang kita sebut pengurus atau BKM masjid yang berfungsi atau berperan sebagai amil. Dia menerima harta dan untuk mendistribusikannya kepada yang berhak. Jadi ayah si Ma'an yang bernama Yazid tadi membawa sejumlah uang dinar untuk disedekahkan atau dizakatkannya dan kemudian diberikannya kepada amil atau pengurus masjid. Faji'tu fa'akhaztuha. Jadi si Ma'an ini, anak dari Yazid tadi, datang ke masjid itu. Fa'akhaztuha, lantas dia mengambil atau menerima uang dinar tadi. Fa'ataituhu biha, maka kata Ma'an, saya pulang ke rumah menemui ayahku dan kemudian menunjukkan atau menjelaskan bahwa ia mendapatkan zakat atau sedekah dari masjid. Faqal, maka si ayah tadi berkata, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah, itu uang dinar yang aku serahkan ke masjid untuk dibagi-bagikan, itu niatku bukan untukmu wahai Ma'an. Jadi si ayah mengatakan, bukan engkau yang aku niatkan untuk menerima zakatku atau sedekahku tadi. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka si Ma'an sang anak mengadukan masalah itu kepada Rasulullah. Jadi artinya Bapak dan Ibu, si ayah yang bernama Yazid mengeluarkan zakat, dibawanya ke masjid, diserahkannya kepada nazir masjid untuk dibagi-bagikan. Lantas si anak yang bernama Ma'an datang ke masjid. Dia dapatkan itu dinar tadi, uang tadi. Lantas dia pulang melapor ke ayahnya bahwa dia baru saja mendapatkan zakat dari masjid sejumlah uang dinar. Nah, si ayah yang bernama Yazid mengetahui zakat yang dibawa oleh si anaknya tadi itu adalah zakat dia. Dan dia katakan, bukan engkau wahai Ma'an yang menjadi tujuanku untuk memberi zakat tadi. Artinya ada keberatan si ayah, kok anakku yang menerima zakat? Padahal dia menginginkan nazir masjid tadi membagi-bagikannya kepada orang yang berhak. Maka si Ma'an yang mendapatkan uang dinar dari zakat tadi, yang diambilnya dari masjid atau diterima dari masjid tadi, fa khasamtuhu ila Rasulillah SAW, maka dia mengadukan kepada Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laka ma nawaita ya Yazid. Jadi Nabi berkata kepada sang ayah, engkau akan memperoleh pahala dari apa yang kau niatkan wahai Yazid.
Jadi kalau Yazid tadi si ayah berniat untuk berzakat dan telah sudah diserahkannya kepada nazir di masjid, maka engkau sudah melaksanakan kewajibanmu dan engkau mendapatkan apa yang kau niatkan. Walaka ma akhazta ya ma'an. Dan Rasulullah mengatakan kepada si anak yang bernama Ma'an, engkau wahai Ma'an itu sudah menjadi milikmu. Artinya sah engkau mendapatkan harta dalam bentuk dinar tadi. Hadis rawahul Bukhari. Nah, Bapak dan Ibu, ini hadis menjelaskan kepada kita tentang bagaimana seorang ayah ya berniat berzakat dan dijadikannya nazir masjid sebagai amil untuk mendistribusikan. Dan niat si ayah tentu untuk orang lain. Ternyata yang mendapatkan zakat itu anaknya sendiri yang bernama Ma'an. Nah, ini persoalannya ya. Nah, si ayah berpikir bahwa zakat itu ya harus diberikan kepada orang lain. Sementara yang terjadi, si nazir masjid memberikannya kepada anak dari yang berzakat tadi. Nah, ini tentu bagi kita sendiri menjadi sebuah persoalan. Apa boleh seorang ayah berzakat kepada anak? Nah, hadis ini menjelaskan ya peristiwa tersebut. Si ayah yang berzakat muzaki, si anak yang menerima mustahik. Namun ketika si ayah yang menyatakan keengganannya, bukan engkau yang menjadi sasaran zakatku wahai Ma'an, sang anak yang menerima zakat tidak serta-merta ya mengiyakan apa yang dikatakan ayah, tapi dia melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak dan Ibu, Rasulullah dalam hal ini memberikan jawaban, engkau wahai Yazid yang berzakat telah terlaksana zakatmu. Artinya sah zakatmu dan engkau mendapatkan pahala darinya. Sementara terhadap anaknya, laka ya Ma'an ma'akhasta, wahai Ma'an engkau berhak mendapatkan apa yang kau ambil itu. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Dijelaskan oleh pensyarah hadis, dalam hal ini Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Fa fi hadzal hadis dalilun kama saqahul muallif min ajlihi ala annal a'mal binniyat wa annal insana yuktabu lahu ajrun ma nawa wa in waqa'al amru ala khilafi ma nawa. Nah, ini hadis ini menjelaskan bahwa seluruh amal yang dilakukan oleh seseorang bin niat, ditentukan oleh niat. Wa annal insana yuktabu lahu ajrun ma nawa. Seseorang itu akan dituliskan, dicatatkan pahala baginya sesuai dengan niat ya dari amal yang dilakukannya. Wa in waqa'al amru, meskipun yang terjadi ala khilafi manawa, berbeda atau bahkan bertentangan dengan niatnya. Nah, ya ini kan jelas ya Bapak dan Ibu, dia berniat untuk berzakat kepada orang lain, ternyata yang terjadi yang menerima zakat itu anaknya. Nah, dari hadis ini
Bapak dan Ibu, dapat dirumuskan sejumlah kaidah, ketentuan-ketentuan hukum di dalam agama. Ya, wahadil kaidah la furu'. Bahkan kaidah ini bisa dibagi-bagi lagi dalam bentuk beberapa cabang. Di antaranya minha ma zakarahul ulama, di antaranya yang disebutkan oleh para ulama, annar rajula law a'ta zakatahu syakhsan yazunnu annahu min ahli zakah, bahwa seseorang ketika ia memberikan zakatnya kepada seseorang yang diduganya adalah ahli zakat, maksudnya mustahik zakat. Ya, mustahik zakat itu Bapak dan Ibu adalah pertama fuqara, orang fakir, masakin, orang miskin, orang yang berutang, ya, orang yang dalam keadaan berutang. Ada 8 masnaf itu, ya, 8 asnaf, termasuk fisabilillah, orang yang sedang berjuang dalam jalan Allah. Kemudian juga seorang budak yang ingin memerdekakan dirinya. Kemudian juga amil dari zakat itu sendiri, ya. Nah, jadi seorang yang berzakat ini menduga bahwa ia sudah memberikan kepada orang yang mustahik, berhak untuk menerima zakat. Nah, ini contohnya di sini disebutkan, ya, annar rajula, seseorang ketika ia memberikan zakatnya dan dia duga bahwa yang menerima itu adalah seorang yang berhak menerima zakat, yaitu orang fakir, orang miskin. Fatabayyana annahu ghaniyun, ternyata sesudah terjadi penyerahan zakat itu, maka kemudian belakangan diketahui ternyata yang menerima zakat itu adalah orang kaya. Ya, walaisa min ahli zakah. Kalau orang kaya tidak berhak menerima zakat. Ya, fa inna zakatahu tujzi'u wa takunu maqbulatun tabra'u biha zimmatahu li'annahu nawa ayyatiha man huwa ahlul laha. Nah, dalam kasus seperti ini maka zakatnya itu dinyatakan sah, kemudian diterima dan bebas dia dari tanggung jawab mengeluarkan zakat, karena pada waktu memberikan itu dia berniat memberikan zakat itu kepada orang yang memang berhak. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan kita ini ada orang yang berpura-pura supaya mendapatkan hak, padahal dia mampu, ya, dia kaya katakan. Tapi ketika terjadi pembagian zakat, dia pura-pura menjadi miskin. Atau dia masuk kepada kelompok orang-orang miskin. Dan ini juga tidak jarang kita melihat ketika terjadi pendistribusian BLT, ya, bantuan langsung dan tunai itu. Kan yang berhak itu orang-orang yang tidak mampu. Nah, tapi ternyata di lapangan ada yang mencek, ya, wartawan dan sebagainya, sesudah sampai di rumahnya, ya, berkecukupan. Nah, begitu juga seorang yang memberikan zakat ini, kalau pada saat penyerahan itu dia yakini bahwa yang menerima itu adalah orang yang berhak, fakir atau miskin, lantas diberikannya. Tapi beberapa waktu kemudian ternyata dia itu adalah seorang yang kaya. Maka dalam hal ini niat dia mengeluarkan zakat itu sudah dinyatakan sah, zakatnya diterima dan kewajibannya sudah lepas. Nah, selanjutnya
Bagaimana kalau kasus yang terjadi di dalam hadis tadi? Seorang memberi zakat kepada anaknya. Maka di sini disebutkan juga wa min fawaidihi, dari hadis ini juga bisa disimpulkan annahu yajuzu lil insan ayyatasaddaqa ala ibnihi, bahwa seseorang boleh memberikan zakat kepada anaknya. Ya. Tetapi tentu harus dalam pemberian tersebut bukan dalam rangka melepaskan kewajibannya. Sebagai contoh, wa dalilu ala zaza, dalil dalam hadis yang lain, ma fi hadis Abdullah bin Mas'ud, yaitu hadis tentang salah seorang sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini ada seorang sahabat Rasul yang kehidupannya sederhana, bahkan termasuk kelompok miskin. Tetapi istrinya seorang yang kaya, yang bernama Zainab. Maka hinama qala li zaujatihi wa kad aradat an tatasaddaqa qala laha zaujuka wa waladuka ahaqqu min man tasaddaqti alaihi. Jadi si istrinya yang dalam finansial termasuk orang kaya, boleh jadi karena orang tuanya berada dan kemudian dia mendapatkan warisan, boleh jadi, atau pemberian hibah dan sebagainya. Maka ketika istrinya yang bernama Zainab ini ingin berzakat, tentu sebagai seorang istri dia minta izin kepada suaminya yang bernama Abdullah bin Mas'ud untuk pergi, bisa saja ke masjid atau ke amil zakat untuk memberikan zakat. Nah, mengetahui istrinya akan berangkat memberikan zakat, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada istrinya, apa katanya? Qala li zaujatihi. Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada istrinya, yang pada saat itu istrinya akan berangkat membayarkan zakat. Apa katanya? Qala laha, dia berkata kepada istrinya, zaujuka wa waladuka ahaqqu man tasaddaqti alaihi. Zaujuki, zaujuki wa waladuki. Jadi suamimu dan anak-anakmu wahai Zainab, ahaqqu man tasaddaqti alaihi, adalah orang yang berhak dan bahkan lebih berhak untuk engkau berikan zakat. Dapat kita bayangkan suami minta zakat kepada istri, tetapi itu yang terjadi. Dan Zainab ini, Bapak dan Ibu, memberikan zakat sesudah Rasulullah memerintahkan kepada orang-orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amara bis sadaqah wa hassa 'alaiha. Jadi Rasulullah dalam suatu kesempatan telah memerintahkan para sahabat untuk mengeluarkan zakat, dan dalam hal ini tentu Zainab sebagai orang yang mampu terdorong untuk melaksanakannya. Maka ia bermaksud untuk mengeluarkan zakat, dan kemudian suaminya mengetahui, dan bahkan ketika itu suaminya mengatakan kepada istrinya, suamimu dan anak-anakmu itu lebih berhak untuk mendapatkan zakatmu wahai Zainab. Mengapa Abdullah bin Mas'ud mengatakan seperti itu? Qala li annahu kana faqiran.
karena ia mengatakan seperti itu keadaannya memang miskin. Jadi suaminya miskin. Maka si Zainab sang istri ketika suaminya mengatakan suamimu dan anakmu lebih berhak mendapatkan zakatmu, ia menjawab, merespon, faqalat la hatta as'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tidak wahai suamiku, tidak akan aku berikan ini sehingga aku menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa memang bisa saya sebagai istri memberikan zakat kepadamu sebagai suami? Maka fasa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, si istri ini datang kepada Nabi SAW, kemudian dia bertanya tentang, ya Rasulullah, aku beringin untuk berzakat karena engkau memerintahkan kami yang berkelapangan untuk berzakat. Pada saat aku akan memberikan dan menyerahkan zakat kepada amil, si suamiku mengatakan bahwa dia lebih berhak dan anak-anaknya untuk mendapatkan zakat dariku. Bagaimana ya Rasulullah? Dia bertanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Abdullah zaujuka wa waladuka ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihi. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa benarlah Abdullah, maksudnya Abdullah ibnu Mas'ud. Apa itu? Zaujuki wa waladuki, suamimu dan anak-anakmu, ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihi, berhak mendapatkan zakatmu, ya, yang akan keluarkan tersebut. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, ini tentu menjadi sesuatu yang ya baru barangkali bagi kita. Bagaimana seorang istri bisa berzakat kepada suami? Bagaimana penjelasannya ini? Bapak dan Ibu, syarat daripada zakat itu lebih lanjut dijelaskan di sini, annahu yajuzu an yu'tiyal insan waladahu minaz zakat bisyartin alla yakuna fi zalika isqatun liwajibin alaih. Jadi kajian kita kan tentang bagaimana Yazid mengeluarkan zakat lantas diterima oleh anaknya yang bernama Ma'an. Itu pokok permasalahan kita. Tapi kasus istri Abdullah ibn Mas'ud yang bernama Zainab, ya, diberi Rasul, ya, kebolehan memberikan zakat kepada suaminya yang bernama Abdullah bin Mas'ud dan anak-anaknya, ini menjadi dalil penguat untuk masalah kita yang pertama tadi. Bagaimana seorang ayah bisa memberikan zakat kepada anaknya. Ini persyaratannya. Annahu yajuzu an yu'tiyal insan waladahu minaz zakat. Boleh seseorang memberi zakat kepada anaknya bisyartin alla yakuna fi zalika isqatul liwajibin alaihi, dengan syarat pemberian zakat itu bukan dalam kerangka menggugurkan kewajiban si ayah terhadap anaknya. Sebagai yang kita yakini dan kita terima dalam Al-Quran dan hadis Nabi, ayah itu bertanggung jawab kepada anak. Jadi mulai sejak lahir atau bahkan sejak dalam kandungan itu tanggung jawab si ayah, ya, memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan, ya, ketika malam kandungan bagaimana pemeriksaan kandungan sampai melahirkan, bahkan membesarkan sampai dia berpendidikan. Itu kewajiban. Kalau dalam status seperti itu tidak boleh pemberian yang disebut dengan zakat, karena itu tanggung jawab si ayah. Nah, kapan itu bisa dalam bentuk zakat?
ketika si anak ini sudah lepas dari tanggung jawab ayahnya. Jadi umpamanya si ayah sudah menyekolahkannya, bahkan sudah memfasilitasinya sehingga dia berumah tangga dan sebagainya. Tahu-tahu si anak ini dalam perjalanan hidupnya tidak beruntung, ya, melarat, miskin, fakir. Nah, pada saat itu si anak ini tidak lagi menanggung tanggung jawab si ayah. Dalam kasus seperti inilah si ayah itu boleh memberi zakat kepada si anak. Sebagaimana disebutkan tadi, annahu yajuzu ayyu'tiyal insan waladahu minaz zakah bisyartin alla yakuna fi zalika isqatun liwajibin alaihi. Jadi memberi zakat itu kepada si anak bukan dalam saat si anak itu menjadi tanggung jawab si ayah. Karena kalau menjadi tanggung jawab si ayahnya, dia memberikan zakat kepada anaknya, itu maknanya melepaskan tanggung jawab. Nah, jadi ketika si anak sudah mandiri, tidak lagi menjadi tanggung jawab ayahnya, maka pada saat itu kalau si anak dalam kondisi miskin, melarat, si ayah yang kaya boleh memberikan zakat kepada anak. Nah, kemudian ya dilanjutkan, lau kana al-insanu indahu zakatun wa arada an yu'tiyaha ibnahu min ajli an la yutalibu bin nafaqah fa hadza la yujzi'uhu li'annahu arada bil i'ta an yuskita wajiban nafaqati. Jadi kalau si anak itu masih dalam tanggung jawabnya, si ayah mengeluarkan zakat untuk anaknya, maka zakatnya tidak sah. Ya, zakatnya tidak sah. Itu terkait dengan ayah dengan anak. Nah, kemudian tentang Abdullah bin Mas'ud dan istrinya tadi. Bagaimana Rasulullah membenarkan si suami minta zakat kepada istrinya? Nah, itu juga sesuai dengan tanggung jawab. Bahwa yang bertanggung jawab dalam rumah tangga itu adalah suami. Dalam Al-Quran ya, surat Al-Ma'idah ya, disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya. Laki-laki, maksudnya laki-laki ini adalah para suami, adalah bertanggung jawab terhadap perempuan, para istri, dengan kelebihan yang telah diberikan Allah kepadanya, dan dengan kewajiban memberi nafkah terhadap istri tadi. Maka si suami adalah orang yang bertanggung jawab kepada istri. Maka kalau suami berzakat kepada istri itu tidak boleh. Sebagai anak, orang tua berzakat kepada anak yang masih dalam tanggung jawab itu tidak boleh. Tetapi ketika istri tidak bertanggung jawab kepada suami. Jadi ketika istri berkelapangan, dia boleh memberi bantuan kepada suaminya, apakah itu dalam bentuk zakat atau juga dalam bentuk sedekah. Nah, inilah sebenarnya Bapak dan Ibu yang dimaksudkan Allah di dalam Al-Quran pada surat An-Nisa 36. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junub was sahibi bil jabi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Beribadahlah kamu kepada Allah, jangan syirik, dan kepada kedua ibu bapamu berbuat baiklah. Jadi kewajiban anak berbuat baik kepada ibu bapa. Wabizil kurba, dan kepada keluarga. Keluarga ini termasuklah di dalamnya saudara dan seterusnya. Baru kepada anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, orang yang dalam perjalanan, orang yang di bawah kekuasaan kita. Jadi artinya
Bapak dan Ibu, orang dalam kehidupan keseharian sering ketika mengeluarkan zakat itu justru kepada orang lain, padahal anaknya, ya, keluarganya itu dalam keadaan mustahik zakat. Maka oleh karena itu dalam hal ini, berdasarkan hadis ini, kita harus memprioritaskan orang yang terdekat dengan kita terlebih dahulu ketika kita kalau mau bersedekah. Demikian juga kalau kita mau berzakat. Tapi orang yang kita berikan itu bukan orang yang dalam tanggung jawab kita. Nah, sebagaimana contoh tadi, si ayah boleh memberi zakat kepada anak ketika anak itu tidak lagi dalam tanggung jawab kita. Sebagaimana juga istri, kadang-kadang dalam hidup ini ada istri yang banyak penghasilannya, sementara suami tidak bekerja, bisa jadi. Maka si istri bisa memberikan zakat kepada suaminya, yang kemudian nanti hasil zakat itu pun juga dinikmatinya bersama. Ya, jadi artinya si istri itu bisa mendapatkan pahala dengan membantu suaminya. Dengan demikian keluarganya bisa terpenuhi. Bahkan juga kepada anak, karena anak itu bukan tanggung jawab istri atau bukan tanggung jawab ibunya, tapi tanggung jawab ayahnya. Inilah Bapak dan Ibu, mudah-mudahan hadis ini bisa mencerahkan kita, terutama ketika kita mendistribusikan harta kekayaan yang mungkin kita berkelapangan. Kalau itu ada saudara kita yang terdekat yang membutuhkan, kita harus memprioritaskan itu sebelum kita memberikan kepada yang lain. Ya, jangan ibarat pepatah orang, ya, gajah bukan itu terkait dengan kesalahan, ya, keliru ya. Dalam hal membantu ini jangan kita sering sekali mendambakan orang lain sementara keluarga kita, ya, keluarga kita sebenarnya orang yang paling membutuhkan bantuan kita. Demikian Bapak dan Ibu, mungkin ada pertanyaan dan diskusi, silakan. Ya, persilakan kepada Bapak Ibu bagi yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Implikasi hukumnya itu banyak, Ya. Mungkin bisa jelaskan. Alhamdulillah. Yang pertama, sebenarnya hukum dalam Islam itu kalau suami istri itu berumah tangga itu terkait dengan harta itu seperti apa? Apa memang diarahkan itu harta itu memang catat masing-masing, atau mungkin banyak dari kita kan tak boleh catat istri suami sama-sama bekerja, atau istri tak bekerja, atau suaminya tak bekerja. Ini sebenarnya yang sunnahnya seperti apa catatannya? Yang selanjutnya, kalau terkait dengan zakat ini kan sebenarnya kan saya pernah mendengar dan saya berpikir juga, jadi saya setuju dengan itu bahwa sebenarnya zakat itu adalah kotoran dari harta. Jadi itu satu. Yang kedua, apa memang itu definisinya? Yang selanjutnya, kalau ada di sana yang mustahil tadi keluarga, tapi keluarga ini katakan tanda kutip orang ini kurang soleh, kita nilai ini subjektif. Tapi di sana ada katakan ulama
Rasulullah sudah tahu kondisi anaknya masuk ya saya. Masuk ya. Tetapi sebelum ke sana apa memang maksud kita tidak perlu terlalu apakah kita dituntut sebagai orang yang muzaki yang menzakati yang berikan zakat itu lebih dituntut untuk teliti terhadap calon yang akan menerima zakat kita atau cukup ya sudah sebatas itu saja kita rasa itu kepada kita kita zakati dan kita serahkan saja tak usah lagi dipikirkan si anak itu miskin ukuran kita si anak itu fakir itu apa seperti itu apakah memang ada kewajiban kita kalau saya melihat sekilas tak ada lagi perlu diteliti lagi bahwa kita apa kita itu serahkan sudah mungkin sebentar dulu. Oke. Baik, ada 4 pertanyaan ya. Pertama terkait dengan kepemilikan harta ya. Jadi sebenarnya dalam rumah tangga itu tanggung jawab nafkah itu ada pada suami. Itu surat Al-Maidah tadi ayat 4 atau 5 itu ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ma faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Para suami itu adalah pemimpin terhadap para istri. Jadi ar-rijal di sini konteksnya rumah tangga. Ya. Adalah pemimpin terhadap istri bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah melebihkannya dibandingkan dengan istri. Jadi suami itu potensinya, peluangnya, kesempatannya itu lebih besar daripada istri. Karena istri itu ada masa head menstruasi yang kadang-kadang secara psikologis dan fisik bisa terganggu. Suami tidak ada. Istri itu berpotensi hamil, mengandung, yang tentu kadang-kadang di waktu muda hamilnya, apalagi tua itu sangat mengganggu. Nah, si suami tidak ada. Apalagi ketika melahirkan, suami tidak mengalami itu. Menyusui. Nah, jadi artinya keempat poin itu ada peluang untuk cuti kan. Ada cuti haid, cuti hamil, cuti melahirkan. Nah, sementara si suami tidak. Nah, itu kelebihan untuk mencari nafkah itu lebih besar. Maka oleh karena itu bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Tanggung jawab yang memang diberikan kepada suami ya untuk nafkah. Nah, kemudian terkait dengan harta. Dengan demikian kalau begitu harta suami itu adalah harta istri. Karena hak dia untuk mendapatkan nafkah. Tempat tinggal, pakaian, makanan dan sebagainya. Tapi harta istri itu tidak otomatis harta suami. Ya, itu logikanya ya. Karena istri tidak bertanggung jawab terhadap suaminya. Maka melalui hadis tadi penyaluran untuk si suami bisa dalam bentuk zakat atau sedekah. Itu kasus Abdullah ibnu Mas'ud dengan istrinya Zainab. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasul. Nah kemudian bagaimana dengan ketika terjadi katakanlah pisah atau mati warisan ya kan? Nah, gimana itu? Nah di sini kalau di fikih klasik itu tidak dikenal yang namanya gonogini ya. Harta serikat atau bersama. Tapi konsep musyarakah itu ada dalam Islam. Musyarakah al-abdan, musyarakah fisik. Jadi oleh karena itu di dalam pemikiran fikih Indonesia yang termuat dalam KHI ya, kompilasi hukum Islam itu fikih Indonesia itu.
dia belum bentuk dalam undang-undang. Yang undang-undang itu baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, ya kan. Tapi kalau KHI itu kan masih impres dia. Bisa kita sebut sebagai fikih Indonesia. Nah, di situ dikenal harta bersama atau harta syarikat. Dan memang kalau kita telusuri dalam kehidupan keseharian kita, itu memang antara suami dan istri itu bekerja sama. Suami pergi mencari nafkah, tanggung jawab membesarkan anak, mengasuh anak, membereskan rumah, menyiapkan segala sesuatu, itu kan istri. Ya. Nah, jadi oleh karena itu, bahkan kalau orang barat menyebutkan itu woman's work is never done. Pekerjaan perempuan itu tidak pernah berakhir. Dialah yang paling dulu bangun dan dia yang paling akhir nanti tidur. Ya. Maka oleh karena itu fikih Indonesia itu sudah benar bahwa ada konsep harta bersama. Jadi antara istri dan suami itu, ya, itu bersama memiliki harta. Kecuali yang secara jelas dan tegas katakanlah si istri itu mendapatkan sesuatu dari keluarganya, ya. Nah, tapi kalau suami mendapatkan sesuatu itu milik istri karena dia menjadi tanggung jawab. Nah, itu terkait dengan harta, ya. Dan bahkan itu yang diterapkan di Indonesia bahwa harta bersama itu atau gonogini, ya, harta berserikat itu ada. Nah, kemudian berikutnya, apakah kita harus tentang zakat itu sebagai membersihkan harta dari kotoran. Sebenarnya bukan harta itu menjadi kotor, tapi harta itu secara otomatis ketika jumlahnya tertentu itu masuk hak orang lain. Jadi ketika sampai satu nisab harta itu, secara otomatis ada hak mustahik zakat di situ. Nah, maka oleh karena itu harus kita keluarkan. Kalau tidak, itu bisa mengotori harta kita. Nah, jadi yang zakat itu kan maknanya zakat, tazkiyah, membersihkan. Jadi membersihkan harta kita dari hak-hak orang lain yang secara otomatis masuk ke dalamnya dengan kepemilikan kita sampai satu nisab, ukuran minimal untuk mengeluarkan zakat. Dan sampai masanya 1 tahun pemilikan. Kalau harta, kalau ternak itu juga 1 tahun, tapi kalau tumbuh-tumbuhan itu panen. Ketika panen itu secara otomatis apabila terpenuhi nisabnya itu ada hak orang lain. Itu yang maksudnya zakat, mengeluarkan bahagian hak orang lain itu. Nah, kemudian yang ketiga, apakah kita perlu memverifikasi atau meneliti siapa yang berhak menerima zakat? Itu perlu. Ya, kalau jelas kita ketahui orang itu tidak mustahik, kita tidak boleh memberikan zakat. Berbeda kasusnya tadi, kita yakini atau kita duga, oh ini dia, karena dia mengelompok kepada orang yang mustahik, maka kita bagikan. Ternyata beberapa waktu kemudian ternyata dia orang kaya, maka yang sudah kita lakukan itu sudah dianggap sah. Bahwa dia kemudian tidak berhak, lantas dia mengambil itu haknya, itu dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya. Kemudian kalau kita memberikan zakat melalui amil, tentu kita tinggal menyerahkan saja kepada amil. Bahwa amil melaksanakannya itu enggak tanggung jawab lagi, kita meneliti. Ternyata kemudian amil itu memberikan kepada orang kaya. Itu sudah menjadi tanggung jawab amil, tidak lagi kita. Ya. Kemudian yang terakhir, apakah kita harus memberikan kepada orang yang kita yakini saleh, ya, ulama, sementara ada anak kita yang berhak menerima zakat atau keluarga kita? Sebenarnya persoalannya untuk memberi zakat itu tidaklah menjadi persyaratan kesalehan atau ketaatan seseorang, kecuali kita hanya melihat pemanfaatannya. Ya, nanti
kawan ini suka berjudi, ya kita berikan zakat, digunakan yang untuk judi, itu jelas. Kalau seperti itu masalahnya, ya kita harus hindari itu. Tetapi Rasulullah dan sampai pada Abu Bakar itu memberikan zakat kepada orang kafir, kecuali sampai Umar. Jadi mu'allaf itu kan ada dalam 8 asnaf itu mu'allaf. Mu'allaf itu bisa orang yang baru masuk Islam, atau bisa juga orang yang non muslim yang mengganggu Islam. Sehingga dengan kita beri zakat, dia tidak mengganggu lagi. Itu yang dilakukan Rasul dan Abu Bakar. Jadi pada saat itu orang-orang kafir itu mengganggu, diberi zakat, lantas dia tidak mengganggu lagi. Kalau sekarang uang preman namanya kan. Nah, tapi ketika masa Umar itu tidak lagi, dihentikannya itu. Jadi kalaupun mengganggu, hadapi saya, kata Umar. Nah, jadi itu kasusnya. Jadi mu'allaf itu bisa maknanya orang yang baru masuk Islam, yang perlu dijinakkan hatinya. Tapi juga orang yang mengganggu Islam, yang perlu dilunakkan untuk tidak mengganggu. Itu hanya berlaku atau terjadi pada masa Rasul dan pada masa Abu Bakar. Tapi pada masa Umar ketika Islam sudah mulai kuat, itu Umar tidak lagi memberikan yang namanya mu'allaf, yang orang yang mengganggu tadi. Mungkin itu keempat pertanyaan tadi. Ya, terima kasih, mudah-mudahan dimaklumi atau dipahami. Silakan, masih ada Pak? Kami berikan kesempatan setelah bagi ibadah. Kami rasa cukup. Oke, baik. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna' bi ata'ika. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahilah kami jiwa yang tenang, jiwa yang beriman dan yakin akan adanya pertemuan denganmu, jiwa yang ridha terhadap segala ketentuanmu, dan jiwa yang qanaah dan bersyukur atas apa saja yang Engkau anugerahkan kepadaku. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah agama kami, yang agama ini pegangan dan modal kami dalam kehidupan ini. Perbaikilah dunia kami yang saat ini kami hidup di dunia ini. Perbaikilah akhirat kami yang nanti kami akan ke sana sesudah kami meninggalkan dunia ini. Jadikanlah kehidupan kami saat ini sebagai penambah kebajikan bagi kami ya Allah, dan jadikanlah kematian kami nanti dalam rangka menghindarkan kami dari kejahatan di muka bumi ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.